Setiap kali kita mengirim pesan atau membuka aplikasi, ada data rahasia yang harus dijaga keamanannya. Tapi, bagaimana caranya agar pesan itu tidak bisa dibaca orang lain? Jawabannya ada pada kriptografi modern. Dan yang menarik lagi, dasar dari kriptografi ini bukan sulap atau teknologi misterius, melainkan teori bilangan, salah satu cabang matematika. Di video ini, kita akan melihat bagaimana konsep bilangan digunakan untuk melindungi informasi di dunia digital. Pada bagian ini, saya akan membahas perkembangan kriptografi dari metode sederhana hingga sistem modern. Awalnya sandi klasik yang bekerja dengan cara menggeser huruf beberapa langkah. Misalnya huruf A digeser menjadi D. Metode di atas hanya memiliki 25 kemungkinan kunci, sehingga mudah dipecahkan dengan mencoba semua kemungkinan atau menggunakan analisis frekuensi. Nah, karena beberapa kelemahan di atas, sandi klasik seperti di atas dianggap tidak aman, terutama untuk komunikasi penting. Kemudian berkembanglah kriptografi kunci publik. Pada sistem kriptografi kunci publik digunakan dua kunci yang berbeda. Yang pertama, kunci publik untuk mengenkripsi pesan. Yang kedua, kunci privat untuk mendeskripsinya. Nah, untuk keunggulannya yaitu orang bisa berkomunikasi dengan aman tanpa harus bertukar kunci rahasia terlebih dahulu. Nah, ada salah satu contoh kriptografi modern, yaitu RSA, yang memanfaatkan teori bilangan seperti bilangan prima besar, aritmetika modular, dan fungsi Totier-Euler. Nah, keamanan sistem ini berasal dari sulitnya memfaktorkan bilangan yang sangat besar. Jadi, inti perubahan kriptografi adalah pergeseran dari sandi sederhana berbasis huruf menjadi sistem matematika kompleks yang menjadi dasar keamanan digital modern. Sekarang saya akan membahas konsep kriptosistem. Nah, sistem ini adalah salah satu contoh awal kriptografi kunci publik yang berbasis masalah matematika. Nah, kita memiliki beberapa bilangan dari satu kumpulan angka supaya totalnya pas dengan nilai tertentu. Masalah ini cukup sulit, jadi awalnya dianggap aman buat kriptografi. Nah, buat cara kerjanya yaitu sistem ini memiliki urutan bilangan superinkrasing. Sebagai kunci privat, pesan diubah ke bentuk biner lalu dienkripsi dengan cara menjumlahkan elemen kunci publik sesuai bit pesan. Kalau mau membuka pesan, pemilik kunci privat bisa dengan mudah melakukan deskripsi. Tapi sistem ini ternyata punya kelemahan. Nah, pola dari kunci privat masih bisa ditebak dari kunci publik. Bahkan serangan ditemukan Samir berhasil membongkar sistem ini sehingga Knapsak tidak lagi dianggap aman. Walaupun begitu, Knapsak tetap penting karena jadi langkah awal penggunaan masalah matematika sulit dari kriptografi modern. Nah, sekarang saya akan membahas akar primitif dan perannya dalam kriptografi. Nah, akar primitif adalah sebuah bilangan yang bisa menghasilkan semua anggota dalam perkalian modulo bilangan prima. Artinya, dengan satu bilangan ini kita bisa membentuk banyak nilai berbeda secara teratur. Dalam kriptografi, akar primitif dipakai untuk membangun fungsi satu arah. Menghitung perpangkatan module itu mudah. Tapi kalau disuruh mencari pangkatnya balik itu susah. Masalah inilah yang dikenal sebagai logaritma diskrit. Karena sifat ini, akar primitif jadi dasar keamanan banyak sistem kriptografi kunci publik. Contohnya, ada Diffie-Hellman yang memungkinkan dua orang membuat kunci rahasia bersama tanpa harus mengirimkan kuncinya. Lalu ada juga Elgamal
yang memanfaatkan akar primitif untuk proses enkripsi dan deskripsi. Jadi, lewat konsep akar primitif, teori bilangan punya peran besar dalam membangun sistem keamanan digital yang kita pakai sekarang.